10 tahun bukan waktu yang sebentar. Bagi Mira, seorang tenaga kerja wanita asal Indonesia, tahun-tahun itu adalah bukti perjuangan tanpa lelah. Tahun 2013, Mira memutuskan pergi ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Keputusan berat ini diambil demi anak-anaknya, Raka dan Rani, yang saat itu masih duduk di bangku SD. Setiap pagi, Mira bangun sebelum matahari terbit. Dia harus menyiapkan segala kebutuhan majikannya, membersihkan rumah besar dengan 12 kamar, dan memastikan semuanya sempurna. Upahnya memang kecil jika dibandingkan dengan pekerjaan di luar negeri lainnya, tetapi Mira bersyukur. Baginya, uang itu cukup untuk membiayai sekolah anak-anaknya di kampung. Setiap kali menerima gaji, Mira langsung mengirim sebagian besar uangnya ke kampung halaman. Dia mempercayakan pengelolaan keuangan kepada suaminya, Rudy, yang dia cintai dan percayai sepenuh hati. "Ini uangnya, Mas. Buat bayar sekolah Raka sama Rani, ya. Kalau ada lebih, tabung buat bangun rumah kita nanti," tulis Mira dalam pesan suaranya. Rudy selalu merespons dengan penuh perhatian. "Iya, Dek. Tenang aja, aku urus semuanya. Kamu jangan capek-capek di sana." Namun, di balik layar, perjuangan Mira tidaklah mudah. Kerap kali dia merasa kesepian dan ingin menyerah. Menahan rindu pada anak-anaknya adalah ujian terbesar. Terkadang, Mira hanya bisa menatap foto mereka sambil menangis dalam diam di malam hari. Waktu berlalu, dan tahun demi tahun Mira terus bekerja. Dia hanya pulang 1 kali pada tahun keempat untuk memastikan semuanya baik-baik saja di rumah. Ketika itu, Rudy dan anak-anak menyambutnya dengan penuh kehangatan. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada Rudy. Dia terlihat lebih pendiam, tetapi Mira mengabaikannya. Mungkin dia lelah bekerja, pikir Mira saat itu. Pada tahun ke-10, Mira akhirnya memutuskan untuk pulang secara permanen. Dia merasa cukup. Rumah impiannya telah selesai dibangun. Anaknya juga sudah beranjak dewasa. Dengan hati penuh harap, dia membawa koper besar berisi hadiah untuk keluarganya. Saat pesawatnya mendarat di Jakarta, Mira merasa hatinya berdebar-debar. Dia membayangkan pelukan hangat dari Rudy dan anak-anak. Namun, dia tidak menyadari bahwa kehidupan yang menantinya tidak seindah yang dia bayangkan. Mira tiba di rumahnya dengan penuh harapan. Rumah itu berdiri megah di ujung desa, sesuai dengan mimpinya selama ini. Setiap bata dan ket dinding terasa seperti bukti nyata dari jerih payahnya. Namun, ketika Mira mengetuk pintu, sambutan yang dia harapkan tidak kunjung datang. Setelah beberapa saat, seorang wanita muda membuka pintu. Wajahnya asing bagi Mira. Wanita itu tampak gugup, seperti tidak tahu harus berkata apa. "Maaf, saya mencari Rudy. Ini rumah saya," kata Mira sambil tersenyum. Wanita itu terdiam beberapa saat sebelum akhirnya memanggil seseorang. Tidak lama kemudian, Rudy muncul. Wajahnya pucat seketika melihat Mira berdiri di depan pintu. "Mira, kamu pulang?" Suaranya gemetar, seolah tidak siap menghadapi kehadiran istrinya. Mira merasa ada yang janggal. Dia melangkah masuk tanpa menunggu dipersilakan. Dalam hitungan detik, kenyataan pahit menghantamnya. Foto pernikahan di ruang tamu bukanlah foto dirinya dan Rudy. Sebaliknya, itu adalah foto Rudy bersama wanita muda yang baru saja membukakan pintu. "Apa ini, Rudy? Siapa dia?" Suara Mira mulai bergetar. Rudy menunduk, tidak mampu menatap mata Mira. Wanita muda itu akhirnya berbicara. "Saya Anita, istri Mas Rudy." Dunia Mira seketika runtuh. Hatinya hancur berkeping-keping. Semua pengorbanannya selama 10 tahun terasa sia-sia. Bagaimana bisa? "Rudy, ini rumah kita. Rumah yang aku bangun dengan keringatku." Mira berteriak, amarahnya meledak. Rudy mencoba menjelaskan, tetapi suaranya tidak terdengar. Mira sudah terlalu larut dalam perasaannya yang berkecamuk, marah, kecewa, dan patah hati. "Aku meninggalkan anak-anak, rumah, bahkan diriku sendiri. Hanya untuk ini, kamu menikah lagi? Dengan siapa uang yang aku kirim setiap bulan?" Mira menatap Rudy dengan tajam. Rudy akhirnya mengakui bahwa uang yang Mira kirim selama bertahun-tahun tidak hanya digunakan untuk kebutuhan keluarga, tetapi juga untuk membiayai kehidupan barunya bersama Anita. Rumah itu, yang Mira impikan sebagai simbol keberhasilannya, kini menjadi milik Rudy dan Anita secara hukum. "Aku tidak berniat menyakitimu, Mira. Tapi semuanya sudah terlanjur terjadi," kata Rudy pelan. Mira tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Air matanya mengalir deras.
tetapi hatinya sudah memutuskan. Dia tidak akan diam. Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi hakku. Rumah ini hasil kerja kerasku, bukan milikmu, kata Mira dengan suara penuh tekad. Rudy terdiam, tidak mampu membantah. Sementara itu, Anita hanya berdiri di sudut ruangan, takut dan bingung. Mira tahu perjuangannya belum selesai. Ini baru awal dari pertarungan panjang untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi miliknya. Hari-hari setelah kepulangannya terasa seperti mimpi buruk bagi Mira. Namun, dia tidak menyerah. Dengan tekad yang membara, dia mulai mengumpulkan bukti-bukti bahwa rumah yang ditempati Rudy dan Anita adalah hasil jerih payahnya selama bekerja di luar negeri. Mira mendatangi kepala desa untuk mencari bantuan. Pak, saya bekerja 10 tahun untuk membangun rumah itu. Saya punya bukti semua transfer uang dari gaji saya. Rumah itu milik saya, katanya dengan tegas. Kepala desa mendengarkan dengan penuh perhatian. Mira menunjukkan bukti transfer uang dan beberapa pesan suara yang dia kirim ke Rudy selama bertahun-tahun. Bukti itu cukup kuat, tetapi masalahnya adalah nama sertifikat rumah tercatat atas nama Rudy. Ini akan sulit, Bu Mira. Tapi kalau ibu mau membawa ini ke jalur hukum, saya siap menjadi saksi, kata kepala desa. Tanpa ragu, Mira memutuskan untuk melibatkan pengacara. Dia menghabiskan sebagian tabungannya untuk menyewa jasa hukum. Proses hukum dimulai, dan Mira menghadapi tantangan besar. Rudy, yang merasa terpojok, mulai menyusun berbagai alasan untuk mempertahankan rumah tersebut. Di pengadilan, Mira berdiri tegak. Dia menceritakan perjuangannya selama 10 tahun bekerja sebagai TKW, mengirim uang untuk keluarganya, dan mempercayakan semuanya kepada Rudy. Saya hanya ingin apa yang menjadi hak saya. Rumah itu adalah bukti kerja keras saya untuk keluarga, katanya dengan suara yang bergetar. Hakim mendengarkan dengan saksama. Bukti yang diajukan Mira sangat kuat, termasuk catatan bank dan saksi dari kepala desa. Namun, Rudy tidak menyerah begitu saja. Dia berusaha membalikan fakta dengan mengatakan bahwa rumah itu dibangun bersama-sama. Proses sidang berlangsung selama beberapa bulan. Selama waktu itu, Mira tidak hanya berjuang di pengadilan, tetapi juga di dalam dirinya sendiri. Rasa sakit akibat pengkhianatan suaminya membuatnya ingin menyerah. Namun, setiap kali dia melihat foto anak-anaknya, Mira kembali menguatkan tekadnya. Akhirnya, keputusan pengadilan keluar. Hakim menyatakan bahwa rumah tersebut adalah hasil jerih payah Mira dan memberikan hak kepemilikan penuh kepada dirinya. Mendengar keputusan itu, air mata Mira mengalir deras. Perjuangannya selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Rudy dan Anita terdiam. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Dengan penuh kebesaran hati, Mira memberikan waktu 2 minggu kepada mereka untuk meninggalkan rumah itu. Saya tidak ingin menyakiti siapapun, tapi rumah ini adalah hak saya. Ini adalah hasil kerja keras saya selama bertahun-tahun, kata Mira dengan tegas. Ketika akhirnya Rudy pergi dari rumah itu, Mira merasa lega. Meski hati kecilnya masih terluka, dia tahu ini adalah awal baru untuk dirinya. Mira memutuskan untuk memulai hidup baru bersama anak-anaknya, tanpa rasa takut dan tanpa beban.